Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa kan? Mantap. Pagi ini kita mau mulai sekolah minggu. Sebaiknya sebelumnya adik-adik lakukan persiapan terlebih dahulu. Berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main. Kenapa? Karena kita mau hormati kehadiran Tuhan. Baik, adik-adik sudah siap untuk mulai sekolah minggu? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam sampai kami ada di pagi hari ini dengan segala berkat dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami alami. Kami mau katakan Engkau baik buat kami. Dan pagi hari ini kami mau sekolah minggu, kami mau dengarkan firman Tuhan, dan kami mau hati kami lembut ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami jadi pelaku firman Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Beracara tengah kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, adik-adik, nanti Ika punya satu cerita. Cerita tentang seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Supaya adik-adik tidak penasaran, kita saksikan video ini sama-sama ya. Ini dia. Zakheus. Di Yeriko tinggal seorang bernama Zakheus. Ia adalah seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya. Dia dikenal suka memeras orang yang tidak bisa membayar pajak atau cukai. Suatu hari dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Zakheus berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak berkerumun dan karena Zakheus badannya pendek. Dia berusaha untuk melihat, tetapi tidak bisa. Maka berlarilah Zakheus. Ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia melihat di atas pohon itu. Dan ketika Yesus sampai di tempat itu, tepat di bawah pohon di mana Zakheus memanjatnya, Yesus berhenti. Dan Yesus menatap ke atas ke arah Zakheus. Yesus berkata, "Zakheus, turunlah segera, sebab hari ini aku harus makan di rumahmu." Ketika Zakheus mendengar itu, dia sangat bersukacita. Dia segera turun dan dia menerima Yesus dengan penuh sukacita di rumahnya. Tetapi orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Bagaimana mungkin Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa, di rumah pemungut cukai yang suka memeras kita?" Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Mendengar itu Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah keturunan Abraham." Adik-adik, sudah saksikan videonya? Tadi kita menyaksikan video tentang seseorang yang badannya pendek, pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Siapa tadi namanya? Ya, tadi kita menonton video tentang Zakheus. Zakheus badannya kecil. Waktu dia dengar bahwa Yesus masuk ke kotanya, dia penasaran.
tapi dia nggak bisa lihat. Jadi apa yang dia lakukan? Dia lari mendahului dan dia manjat sebuah pohon. Ketika dia menunggu di atas, ternyata Tuhan Yesus ketika lewat berhenti tepat di bawah pohon itu. Tuhan Yesus memandang ke atas dan memanggil namanya. Tuhan Yesus bilang, Zakeus. Wah, kira-kira adik-adik apa perasaannya kalau kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan seperti itu? Dan akhirnya Tuhan bilang, Tuhan mau mampir ke rumah Zakeus. Akhirnya setelah Tuhan mampir di sana, Zakeus merasa sangat sukacita dan dia mengalami pemulihan. Beberapa hal kita pelajari dari video yang kita saksikan pagi ini. Yang pertama, sebelum kita berusaha untuk mengenal Tuhan, yang pertama sekali adalah Tuhan terlebih dahulu mengenal siapa kita. Adik-adik mungkin merasa aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa. Tapi seperti Zakeus, Tuhan panggil kita satu persatu dengan nama kita. Dia mengenal kita. Yang kedua kita belajar dari Zakeus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia merasakan sukacita yang alasannya bukan alasan karena materi, karena uang, karena kekayaan, karena hal-hal dunia. Tapi dia merasakan sukacita yang asalnya dari surga. Sukacita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka otomatis hidup kita akan diubahkan. Ya, seperti Zakeus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan. Apa yang dia lakukan? Dia bagikan harta yang dia punya. Dia kembalikan harta yang tadinya dia peras dari orang lain. Dia mengalami perubahan. Adik-adik mari belajar sama-sama. Iman bukan hanya dalam hati, tapi iman harus berupa tindakan. Ya, ayo belajar sama-sama pagi hari ini seperti Zakeus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya semakin diubahkan. Adik-adik mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mau mengalami hidup yang diubahkan? Mau mengalami hidup yang jadi berkat buat orang lain? Kalau mau, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Terima kasih kami menyaksikan tayangan video tentang Zakeus. Bagaimana ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia membereskan kesalahan-kesalahannya dan di hidupnya dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini, supaya adik-adik mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih-Nya Tuhan lebih dari apapun, sehingga sukacita surga itu boleh berlimpah pada setiap kami dan hidup kami mengalami perubahan. Hidup kami jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap adik-adik yang menyaksikan video tayangan ini. Kami berdoa biarlah mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan dari usia mereka masih kecil. Berdoa memberkati studinya, pergaulannya, diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan jadi berkat karena mereka berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya. Perkataan mereka berbeda, sikap mereka berbeda, cara bertindak mereka berbeda, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Berdoa memberkati keluarga mereka. Biarlah keluarga mereka mengalami kecukupan, kelimpahan di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, karena Tuhan janjikan kami hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa shalom atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan atas Indonesia, pemulihan terjadi atas bangsa ini, atas segala sektor di bangsa ini. Pertaniannya diberkati,
perikanan, peternakan diberkati, pariwisata diberkati, pendidikan diberkati. Bahkan bangsa yang luas ini bukan hanya luas secara wilayah, tapi bangsa yang kaya, bangsa yang diberkati Tuhan, dan bangsa yang jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami katakan, kami mau menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini dengan apa yang kami lakukan, pikirkan, dan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.